Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat memikis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria, doa yang menggetarkan langit. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa di like dan subscribe channel Momikis dulu ya. Malam itu, angin gurun menyapu halaman Baitul Maqdis dengan suara seperti rintihan panjang. Obor-obor bergoyang, seolah hendak padam oleh hembusan tak kasat mata. Langit hitam tanpa seberkas bintang, seperti menyimpan rahasia besar yang belum waktunya terungkap. Di tengah rumah ibadah yang megah namun sepi itu, seorang lelaki tua berdiri dalam gelap. Tubuhnya gemetar, bukan oleh dingin, melainkan oleh perasaan yang tak bisa lagi ia pendam. Dialah Nabi Zakaria, penjaga mihrab, lelaki yang paling dicintai umatnya, namun paling sunyi di dunia. Dan malam ini, doa yang ia bisikan akan mengubah sejarah. Ya Tuhanku, tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Namun, aku belum pernah sia-sia dalam memanjatkan doa kepadamu. Bertahun-tahun sebelum malam penuh air mata itu, Nabi Zakaria lahir di sebuah keluarga terhormat dari keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ayahnya adalah seorang ahli ibadah dan pendidik rohani di Baitul Maqdis, menatap anak kecil itu dengan mata yang berkaca-kaca. Lihatlah, katanya kepada istrinya. Cahaya itu seolah mengelilingi wajahnya. Aku yakin Allah menitipkan amanah besar pada anak ini. Nabi Zakaria tumbuh berbeda dari anak-anak lainnya. Ia jarang bermain di luar, jarang berlari-larian atau tertawa lepas seperti anak seusianya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat orang-orang menatapnya dua kali. Bukan karena ia istimewa secara fisik, tetapi karena ia membawa ketenangan yang tidak biasa. Ketenangan yang membuat orang-orang dewasa terdiam. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ayahnya akan menggandeng tangan kecilnya, Nabi Zakaria, menuju Baitul Maqdis, tempat yang kelak menjadi saksi setiap air mata dan doa di dalam hidupnya. Nabi Zakaria tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi suara doa, hafalan kitab Taurat, dan lantunan kalimat suci. Rumah mereka sederhana, namun dipenuhi keberkahan. Setiap subuh, sedari kecil, ia dibangunkan untuk sholat, dan meskipun matanya masih terpejam, ia berdiri di samping ayahnya. Hari itu, embun masih menempel di rumput ketika keduanya tiba di masjid. Ayahnya menyalakan obor kecil dan menatap putranya dengan lembut. Zakaria, katanya, suara serak oleh usia. Inilah rumah Allah. Di tempat inilah doa manusia naik ke langit dan rahmat Tuhan turun ke bumi. Nabi Zakaria menatap ruangan luas itu dengan mata membesar. Cahaya obor menari di dinding batu, menciptakan bayangan panjang seakan puluhan malaikat sedang berdiri diam di sekeliling mereka. Setiap hari Nabi Zakaria duduk bersama ayahnya membaca kitab suci dan mempelajari kisah para nabi terdahulu. Namun seringkali ia terdiam lama, seolah memikirkan sesuatu yang jauh dari jangkauan anak seusianya. Suatu sore, saat matahari mulai turun, ia bertanya pelan, "Ayah, mengapa manusia sering melupakan Allah, padahal mereka sangat membutuhkannya?" Ayahnya menatapnya, terkejut mendengar pertanyaan sebesar itu keluar dari mulut seorang anak yang belum genap berusia 5 tahun. Karena mereka lebih melihat dunia daripada melihat akhirat, nak. Mereka lebih mendengar suara diri sendiri daripada suara Tuhan.
Nabi Zakaria pun menunduk. Apakah aku juga bisa melupakan Allah suatu hari nanti? Ayahnya kemudian memeluknya dengan erat. Tidak Zakaria, kau lahir dengan cahaya dalam hatimu. Kau tidak akan pernah sendiri. Namun dalam hatinya ia berdoa dengan rasa takut yang tidak pernah ia akui. Ya Allah, jangan biarkan anak ini tumbuh sendirian tanpa siapapun untuk menopangnya. Di usia 7 tahun, ia telah menghafal banyak bagian dari kitab Taurat. Ucapannya lembut, wajahnya selalu tenang. Kaum Bani Israel pun mengagumi kecerdasan dan kerendahan hati yang dimilikinya. Ketika Nabi Zakaria masih remaja, gurunya pernah berkata di depan para muridnya yang lain, "Jika kalian ingin melihat contoh kesucian hati dan kesabaran, lihatlah Zakaria. Di dalam dirinya ada ketenangan para nabi sebelum dia." Dan benar, ketenangan itu menjadi pelita di tengah zaman yang semakin gelap. Tahun demi tahun pun berlalu, dan Nabi Zakaria tumbuh menjadi lelaki yang berwibawa, dihormati oleh banyak orang. Rambutnya hitam pekat, janggutnya mulai tumbuh rapi, dan suaranya dalam dengan ketegasan yang membuat siapapun menoleh ketika ia berbicara. Namun meski ia terlihat kuat di luar, di dalam hatinya ia membawa beban yang tidak bisa dipahami sembarangan orang. Setiap hari ia mengajar, memimpin ibadah, dan membimbing orang-orang yang datang mencari ilmu dan kedamaian. Namun di luar dinding suci itu, dunia tidak lagi serupa dengan dunia masa kecilnya. Nabi Zakaria kemudian menikah dengan seorang wanita yang tidak hanya cantik secara akhlaknya, tetapi juga dia merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Namanya sering disebut dengan penuh hormat. Seorang wanita yang lembut dan sabar serta taat. Namun, kebahagiaan mereka menyimpan satu ujian yang sangat besar, yaitu istri dari Nabi Zakaria mandul. Di tahun pertama pernikahannya, mereka masih tersenyum dan saling menguatkan. "Tuhan pasti tahu waktu yang terbaik," ujar istrinya. Akan tetapi pada tahun ke-10, harapan mereka pun mulai menipis, dan orang-orang pun mulai berbisik. Apa arti hidup seorang lelaki tanpa seorang anak? Ada juga yang mengatakan, mungkin Allah tidak meridhoi mereka. Namun keduanya tetap tenang. Tidak ada keluhan dari Nabi Zakaria. Tidak ada pula tangis putus asa dari sang istri. Mereka yakin Allah tidak pernah menunda sesuatu kecuali untuk kebaikan. Nabi Zakaria sering menatap langit sembari tersenyum dengan sedih sambil bergumam, "Jika Engkau berkehendak, apa yang mustahil? Tapi jika tidak, aku tetap ridho." Begitulah suaranya bergema di dalam hati. Sampailah pada suatu hari, sesuatu yang terjadi pada Nabi Zakaria yang mengguncang jiwanya. Bani Israel telah berubah. Mereka bukan lagi umat yang tunduk pada Tuhan seperti pada generasi leluhur. Kekuasaan, harta, dan keangkuhan telah merusak hati banyak orang. Para pemimpin agama saling berebut pengaruh, dan para penguasa hanya peduli pada kekuatan serta kekayaan. Rumah-rumah besar didirikan dengan kemewahan, sementara para fakir terbaring kelaparan di jalan-jalan. Kesombongan menjadi pakaian sehari-hari, dan keadilan menjadi sesuatu yang hanya tinggal nama. Nabi Zakaria menyaksikan semua itu, dan setiap hari ia merasakan hatinya bergetar antara marah dan sedih, antara ingin menegur dan takut umat semakin tersesat. Hari itu Baitul Maqdis dipenuhi orang. Para tetua duduk di bagian depan, mengenakan pakaian mewah dan perhiasan emas yang mencolok. Tidak seperti orang-orang suci yang seharusnya menjadi teladan. Suara mereka keras, membahas urusan dunia tanpa sedikit pun menyebut nama Allah. Nabi Zakaria berdiri di tengah ruangan itu. Kain jubahnya sederhana,
Wajahnya bersih tanpa hiasan. Ia membawa kitab suci di tangan. Matanya menatap satu persatu orang di depannya. Suasana hening saat ia mulai berbicara. "Wahai kaum Bani Israel," katanya, suaranya tenang namun menggema. "Kita adalah umat yang diberi amanah. Kita adalah keturunan para nabi. Tapi lihatlah apa yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri." Beberapa orang mulai saling pandang, gelisah. Kita meninggalkan kitab Allah. Kita membiarkan kesombongan memenuhi hati. Kita memalingkan wajah dari orang miskin dan memeluk para penguasa yang zolim. Kita membiarkan dosa menjadi hal biasa dan kebaikan menjadi sesuatu yang ditertawakan. Seorang pemimpin agama berdiri dengan wajah memerah. "Hati-hati dengan kata-katamu, Zakaria. Kau berbicara seolah kami tidak taat, padahal kami adalah pemimpin umat." Nabi Zakaria menatapnya tanpa gentar. Pemimpin yang sejati bukanlah seseorang yang dihormati karena pakaian ataupun kedudukannya, tetapi karena ketakwaannya. Dan bagaimana bisa kalian mengaku dekat dengan Allah, sementara hati kalian jauh darinya? Riuh suara ketidaksetujuan memenuhi ruangan. Ada yang berteriak, ada pula yang mengejek, dan ada yang hanya menatap dengan tatapan dingin penuh kebencian. Namun, di sudut lain ruangan, beberapa orang miskin menangis, bukan karena tersinggung, tetapi karena akhirnya ada seseorang yang berani mengucapkan kata kebenaran. Beberapa hari kemudian, Nabi Zakaria dipanggil ke istana. Ruang singgasana besar dan dingin dihiasi patung emas dan permadani tebal. Di atas tahta duduk sang raja, seorang lelaki muda dengan mata tajam dan senyum tipis yang penuh dengan kesombongan. "Zakaria," katanya tanpa menoleh, "aku mendengar kau menantang para pemimpin dan menghasut rakyat untuk meragukan kekuasaan kami." Nabi Zakaria menatapnya dengan lurus tanpa rasa takut. "Aku tidak menantang siapapun. Aku hanya berbicara tentang apa yang benar. Jika itu membuat kalian merasa terancam, maka mungkin ada sesuatu yang harus kalian periksa dalam hati kalian sendiri." Raja berdiri dan berjalan mendekat. Suaranya menurun menjadi dingin seperti besi. "Kau adalah seseorang yang dihormati rakyat. Kata-katamu memiliki kekuatan. Tapi ingatlah ini, Zakaria. Kekuasaan bukan di tangan orang seperti dirimu. Kau hanyalah seorang pengajar miskin yang hidup dari belas kasihan orang lain." Nabi Zakaria pun tersenyum tipis. "Kekuasaan bukan milik raja, bukan milik imam, dan bukan milik manusia. Kekuasaan milik Allah, dan tidak ada yang dapat bertahan di hadapan kebenaran." Raja mendekat, membisikkan ancaman. "Hati-hati, lidah yang tajam dapat memotong tenggorokannya sendiri." Nabi Zakaria menatap matanya tanpa berkedip. Dan kegelapan akan selalu takut pada cahaya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang tegang. Suasana seperti tali busur yang ditarik sampai hampir putus. Raja menghela napas, berbalik, dan mengibaskan tangan. "Keluarkan dia, aku tidak ingin melihat wajahnya lagi." Para penjaga pun mendekat. Namun Nabi Zakaria berjalan sendiri dengan langkah mantap tanpa menoleh. Di kota itu hidup pula seorang anak perempuan suci bernama Maryam, putri Imron, pemimpin besar Bani Israel yang meninggal sebelum Maryam lahir. Karena kematiannya, para pemuka agama di sana berebut untuk menjadi wali pengasuhnya. Setelah undian dilakukan dengan mukjizat, nama yang terpilih adalah Nabi Zakaria yang merupakan kerabat dekat dari Imron ayah Maryam. Maryam tinggal dan beribadah di dalam suatu ruangan mihrab di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria mengurusnya dengan penuh kasih sayang, seperti ayah bagi putrinya sendiri. Namun pada suatu hari, saat Nabi Zakaria memasuki ruangan tempat tinggal Maryam, Nabi Zakaria terkejut luar biasa karena di hadapannya ada buah-buahan musim panas, padahal saat itu musim dingin yang mematikan.
Ada kurma segar, anggur yang mengkilap, dan aroma yang tidak mungkin berasal dari dunia luar. Nabi Zakaria gemetar, kemudian bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah semua ini engkau peroleh?" Maryam pun tersenyum teduh, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rejeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas." Kalimat itu seperti anak panah cahaya yang menembus dinding tebal keraguan dalam hati Nabi Zakaria. Dalam sekejap, hatinya penuh kehangatan. Sebuah harapan yang lama terkubur pun akhirnya bangkit kembali. Di dalam hatinya, Nabi Zakaria berkata, "Jika Allah mampu mendatangkan buah di luar musim, mengapa aku menganggap bahwa memiliki anak adalah hal yang mustahil?" Malam itu pun, ia pulang dengan langkah pelan namun dengan hati yang menyala. Sejak malam itu, Nabi Zakaria memutuskan untuk berdoa seperti belum pernah berdoa sebelumnya. Ia menunggu semua orang tertidur, menutup pintu ruang ibadah dan berdiri di dalam kegelapan. Tubuhnya gemetar, rambutnya putih seperti kapas terbakar. Tulang-tulangnya terasa rapuh, namun hatinya teguh. Air mata mengalir saat ia berkata, "Ya Tuhanku, tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu." Tangisannya pecah, namun suara hatinya sangatlah jernih. "Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan mewarisi ilmu dan kenabian dan menjaga ajaranmu. Jadikanlah dia anak yang engkau ridhoi." Tiba-tiba ruangan dipenuhi cahaya putih yang tidak menyilaukan mata. Udara bergetar lembut seperti sayap burung, dan dari tengah cahaya terdengar suara malaikat. "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Kami belum pernah memberi nama seperti itu kepada siapapun sebelumnya." Nabi Zakaria pun terdiam, terpaku, seakan tidak percaya. Nabi Zakaria pun bertanya, "Bagaimana mungkin aku akan mendapatkan anak sementara aku sudah tua dan istriku pun mandul?" Malaikat pun menjawab, "Demikianlah Allah melakukan apa yang Dia kehendaki." Langit seolah tersenyum malam itu. Doa seorang lelaki tua telah diterima oleh Tuhan semesta alam. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan pun terjadi. Istri dari Nabi Zakaria mengandung. Ketika kabar itu sampai ke telinga masyarakat, banyak yang tidak mempercayainya. Ada yang terdiam takjub, ada pula yang mencibir sinis dengan berkata, "Bagaimana mungkin? Itu mustahil. Ia pasti berdusta. Nabi Zakaria pasti sudah kehilangan akalnya." Akan tetapi mereka segera bungkam ketika melihat cahaya dari wajah istri Nabi Zakaria itu. Kehamilannya adalah mukjizat nyata. Nabi Zakaria memeluk istrinya erat. Air mata keduanya bercampur. "Allah tidak pernah mengecewakan orang yang bersabar," bisiknya. Setiap hari Nabi Zakaria bersujud penuh syukur. Ia meraba perut istrinya yang membesar perlahan-lahan, merasakan gerak lembut bayi yang telah ditulis namanya di langit. Dan ketika waktu persalinan tiba, seluruh kota diliputi keheningan yang sakral. Tangisan pertama Yahya pecah dalam ruangan kecil yang diterangi lampu minyak. Suara itu tidak seperti tangisan bayi biasanya. Seolah dari suaranya saja sudah terpancar kekuatan suci yang tidak bisa dijelaskan. Nabi Zakaria mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar, lalu menempelkan keningnya pada dahi anak kecil itu, seraya berkata, "Wahai Yahya, engkau adalah jawaban dari doa yang kutunggu sepanjang hidupku." Bayi itu pun membuka mata, dan seketika Nabi Zakaria terhenyak. Mata Yahya begitu jernih seperti air mata bintang, penuh kedalaman yang tidak dimiliki oleh bayi manapun. Ketika kabar itu sampai ke kota, orang-orang pun mulai berdatangan. Mereka menyaksikan mukjizat yang tidak terbantahkan. Seorang lelaki berkata terisak, "Sesungguhnya ini adalah tanda kekuasaan Allah." Namun tidak semua orang menyambut dengan bahagia.
Benih iri dan kedengkian pun mulai tumbuh di hati para pemimpin-pemimpin zolim yang membenci dakwah dari Nabi Zakaria. Dan mereka akan kelak menjadi penyebab tragedi besar. Tahun demi tahun pun kembali berlalu. Dan Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang berbeda dari semua pemuda seusianya. Ia tidak pernah tertarik pada dunia, pakaian mewah, atau kesenangan yang dikejar oleh mayoritas manusia. Ia lebih memilih kesunyian dalam doa, pepohonan hutan, dan lantunan ayat-ayat suci. Pada suatu pagi, Nabi Zakaria berjalan pelan menuju halaman rumahnya. Sementara itu, Yahya muda sedang duduk di bawah pohon zaitun. Matanya menatap langit yang biru dengan dalam. "Wahai Yahya," kata Nabi Zakaria dengan suaranya yang lembut, "apa yang sedang engkau renungkan?" Yahya pun menoleh dan tersenyum pelan. Senyum yang begitu tenang, sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa damai. "Aku hanya memikirkan betapa kecilnya manusia dibandingkan langit yang luas ini," kata Yahya. "Dan betapa sedikitnya waktu yang kita punya untuk mengabdi kepada Allah." Nabi Zakaria menatap putranya yang dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan Allah akan memberikan anak seanggun dan sesuci itu. Yahya pun menunduk hormat, seraya berkata, "Tidak ayah, aku hanyalah seorang hamba. Engkau yang mengajariku tentang keteguhan dan kesucian." Kemudian Nabi Zakaria berkata, "Engkau adalah karunia terbesar dalam hidupku, wahai Yahya." Sejak kecil, Yahya sudah dikenal sangat takut kepada Allah, sehingga ia sering menangis di dalam ibadahnya. Air matanya seperti sungai kecil yang tidak pernah kering. Orang-orang pun berkata Yahya memiliki hati yang seputih salju dan suara yang selembut angin. Siapapun yang berbicara dengannya akan merasakan getaran iman, dan tidak ada yang lebih membanggakan bagi Nabi Zakaria selain melihat putranya memikul tugas kenabian yang telah ditentukan Allah. Ketika Yahya tumbuh dewasa, ia mulai ikut berdakwah bersama sang ayah. Mereka berdiri di tengah masyarakat Bani Israel yang sudah terjerat dalam keserakahan dan kesesatan. Banyak pemimpin agama yang menjual hukum Allah demi kekuasaan dan kekayaan. Mereka memutarbalikkan kitab Taurat untuk kepentingan duniawi. Nabi Zakaria berdiri di mimbar dan menyeru, "Wahai kaumku, takutlah kalian kepada Allah. Kembalilah kepada hukumnya. Dunia ini sementara dan akhiratlah yang kekal." Yahya pun berdiri di sisinya, suara tegas namun lembut. "Jangan ikuti hawa nafsu. Sesungguhnya neraka sangat dekat bagi hati yang keras," ucap Yahya. Sebagian masyarakat tersentuh dan kembali kepada jalan yang benar. Namun, beberapa orang, terutama para pemimpin korup dan bangsawan zolim, mulai merasakan ancaman. Mereka berbisik satu sama lain, "Jika pengaruh Yahya dan Zakaria terus tumbuh, kita akan kehilangan kekuasaan. Mereka harus dihentikan," kata para penguasa. Benih iri berubah menjadi kebencian, dan kebencian berubah menjadi rencana jahat. Di negeri itu ada seorang raja zolim yang dibutakan oleh kekuasaan dan nafsu. Ia jatuh cinta pada seorang wanita yang cantik, namun wanita itu adalah keponakannya sendiri. Hubungan yang sangat haram menurut hukum Allah. Sang raja ingin menikahinya, namun hukum agama melarang keras, dan satu-satunya orang yang berani berdiri di hadapan raja tanpa rasa takut adalah Yahya. Ketika raja meminta pendapatnya, Yahya berdiri tegak, wajahnya dingin namun mata penuh cahaya kebenaran. Yahya berkata, "Pernikahan itu haram, tidak akan pernah halal. Jika engkau melakukannya, engkau melanggar perintah Tuhan."
Raja memukul meja dengan marah. "Beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku, wahai Yahya," kata raja. Yahya tidak gentar. "Aku tidak takut pada siapapun kecuali Allah." Wanita yang ingin dinikahi raja itu melihat Yahya dengan mata penuh kebencian. Ia berkata pelan kepada raja, "Jika kau tidak membunuh Yahya, kau tidak akan pernah memilikiku." Racun licin itu meresap ke dalam hati seorang raja, dan mulai saat itu raja mulai berniat untuk membunuh Yahya. Rakyat pun mulai panik. Mereka berusaha untuk memperingatkan Nabi Zakaria, seraya berkata, "Raja murka, ia ingin menyingkirkan Yahya." Nabi Zakaria terdiam sangat lama. Udara di dadanya terasa berat. Ia memandang Yahya yang sedang duduk berzikir dengan wajah tenang seperti cahaya bulan. Apakah ini takdir yang Allah takdirkan untuknya? Pemikiran itu menusuk hati seorang ayah. Tidak lama kemudian, raja mengadakan pesta besar penuh kemewahan dan musik. Di dalam pesta itu, ia meminta wanita yang ingin dinikahinya menari di hadapan para tamu. Setelah tarian selesai, ia menawarkan hadiah apapun yang diinginkannya. Wanita itu mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat semua tamu terdiam. "Aku ingin kepala Yahya di atas sebuah nampan." Ruangan itu terasa seperti membeku. Bahkan para tamu yang biasa bersenang-senang menahan napas. Raja terhenti beberapa detik. Ada ketakutan dalam matanya. Namun hawa nafsu telah membutakan hatinya. Dengan suara berat ia berkata, "Bawakan kepala Yahya." Para tentara akhirnya berlari keluar. Mereka menuju tempat Yahya sedang beribadah di dalam kesunyian. Wajahnya bercahaya seperti matahari terbit. Ia tidak melawan, ia menatap mereka dengan tenang, seolah menatap takdir. Sebelum pedang terayun, ia berbisik, "Ya Allah, terimalah ruhku di dalam ridhomu." Dan darah suci itu pun tumpah. Langit berguncang, para malaikat menangis, angin berhenti, bumi pun memucat. Ketika Nabi Zakaria mendapati kabar itu, ia tidak berteriak, ia tidak roboh. Ia berdiri seperti pohon yang ditimpa badai, namun akarnya tetap kuat. Air matanya mengalir tanpa suara, seraya berbisik di dalam hati, "Ya Allah, Engkau pemilik segala takdir, aku ridho atas keputusanmu." Namun kesabarannya itu akan segera diuji lagi, karena setelah membunuh Yahya, raja akan memerintahkan, "Tangkap Zakaria. Jika Yahya telah mati, ayahnya pun harus mati juga." Orang-orang pun segera berlari memberikan kabar kepada Nabi Zakaria. "Mereka mencari Tuan, larilah sebelum mereka membunuh Tuan," kata mereka. Nabi Zakaria pun mengambil tongkatnya dan melangkah keluar dengan tubuh rapuh, tapi wajah penuh ketenangan. Ia berjalan ke arah hutan, sementara tentara mengejar di belakang dengan kuda dan senjata. Hutan itu gelap, angin malam seperti meratap, daun-daun jatuh tertiup langkahnya. Tubuhnya yang lemah, nafasnya yang berat. Nabi Zakaria pun berdoa, "Ya Allah, Engkau satu-satunya tempatku berlindung." Di tengah hutan, ia melihat sebuah pohon raksasa yang retak di bagian tengahnya. Dengan kekuatan terakhir, ia masuk ke celah pohon itu, dan dengan seizin Allah, pohon itu menutup kembali, menyembunyikan tubuhnya di dalamnya. Namun, iblis datang dalam wujud lelaki biasa dan menunjuk pohon itu kepada para tentara, kemudian berkata, "Dia ada di dalam pohon itu." Raja pun akhirnya memerintahkan kepada para tentaranya, "Belahlah pohon itu dari atas ke bawah." Pedang besar pun diangkat. Suara besi bertemu kayu terdengar memekakkan telinga. Pohon itu terbelah perlahan. Suara retakan mengiris udara, dan di dalam pohon itu Nabi Zakaria berzikir lirih, "La ilaha illallah, Allahu Akbar."
Ketika pedang mencapai tubuhnya, ia tidak menjerit. Ia tetap memuji Tuhan sampai suara terakhirnya hilang. Dan seketika pohon itu runtuh bersama tubuh sucinya. Bumi bergetar hebat, langit pun menjadi gelap. Kaum yang membunuh dua nabi itu tidak pernah menikmati kemenangan. Negeri mereka dihantam bencana bertubi-tubi. Kekuasaan mereka pun runtuh dan nama mereka dilupakan oleh dunia. Namun, nama Nabi Zakaria dan Nabi Yahya bersinar sepanjang zaman. Allah mengabadikan kisah mereka dalam kitab suci agar manusia tidak pernah melupakan pelajaran yang paling agung. Kesabaran adalah kekuatan terbesar. Doa dapat mengubah hal yang paling mustahil. Kebenaran akan selalu diperangi, namun tidak akan pernah kalah. Orang yang dicintai Allah tidak pernah benar-benar mati. Di langit, para malaikat berkata, "Selamat datang, wahai roh suci yang selama hidupnya tidak pernah berhenti berharap kepada Allah." Dan surga menyambut mereka dengan cahaya yang tidak pernah padam. Di setiap malam sunyi, ketika seseorang berdoa dengan hati yang pecah dan mata penuh air mata, doa itu naik ke langit seperti doa Nabi Zakaria, dan Allah berfirman di dalam keheningan, "Jangan pernah berputus asa dari rahmatku, karena setiap doa yang tulus pasti didengar." Doa itu bukan tentang seberapa cepat Allah menjawab, tetapi tentang seberapa kuat kita percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.